Bismillahirrahmanirrahim. Jazaohum inda rabbim jannatu adni tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman hasya rabbah. Sadaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membacakan tanya jawab soal remedial PAI. Poin di bagian A. Bagaimana perasaan kamu saat belajar Al-Quran? Mungkin merasa senang karena belajar kitab suci Al-Quran. Lanjut ke poin ke B. Kepada siapakah kamu belajar Al-Quran? Alhamdulillah saya belajar di majelis taklim terdekat dan saya belajar kepada ustadz setempat. Lanjut ke poin ke C. Siapakah yang menyuruh kamu untuk belajar Al-Quran? Mungkin yang menyuruh belajar Al-Quran itu orang tua saya. Untuk poin ke D. Bagaimana perasaan kamu jika dalam satu hari tidak membaca Al-Quran? Merasa sedih dan sedikit merenung karena jadi kalau diibaratkan kebanyakan main HP seperti itu. Lanjut ke poin yang ke E. Bagaimana perasaan kamu saat membaca Al-Quran dengan bacaan yang terbata-bata? Sangat khawatir karena bacaannya terbata-bata. Lanjut ke poin yang ke F. Bagaimana perasaan kamu saat membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar dan lancar? Alhamdulillah, mungkin terdengarnya adem dan enak di hati. Mungkin terdengar oleh orang lain juga terdengarnya enak gitu. Lanjut ke poin G. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memberi mukjizat kepada Rasul? Allah memberikan tanda-tanda kepada para nabi dan Rasul untuk membuat umat mereka mengakui kenabian mereka. Ya, lanjut untuk poin ke H. Berikan contoh perilaku yang mencerminkan bahwa seseorang itu beriman kepada Rasul. Nah, contoh perilaku yang mencerminkan seorang itu beriman kepada Rasul adalah menjunjung tinggi ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasul, menjalankan perintahnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin bekerja mencari rezeki yang halal. Nah, seperti itu. Ya, lanjut ke poin yang ke I. Mengapa kita diwajibkan untuk menghormati guru? Karena guru adalah orang yang sangat berjasa terhadap diri kita. Beliau bersedia memberikan ilmu pengetahuan yang banyak kepada kita agar kita menjadi manusia yang lebih terang lagi. Nah, seperti itu. Jadi kita diwajibkan untuk menghormati guru, terutama orang tua gitu ya. Lanjut ke poin yang ke J. Nah, jelaskan pengaruh durhaka kepada orang tua dalam kehidupan anak. Nah, apabila seorang anak yang durhaka kepada orang tua dan orang tuanya tidak akan ridho akan segala tindakan yang diambil anaknya, maka anak tersebut tidak akan mendapatkan ridho Allah. Nah, seperti itu contoh anak yang durhaka kepada orang tuanya. Lanjut ke poin yang K. Mengapa manusia perlu aturan? Aturan sangat diperlukan dalam kehidupan manusia karena adanya dengan peraturan dapat mencegah manusia bertindak di luar batas wajar. Nah, manusia itu perlu aturan. Jadi kalau gak ada aturan ya mungkin paciweuh bahasa Sunda nama. Lanjut ke poin yang L. Apa jadinya kalau dalam kehidupan ini tidak ada aturan? Nah, kalau manusia tidak ada aturan, mungkin dalam kehidupan ini tidak ada aturan, maka akan timbul pertentangan, dalam kurung konflik.
dalam interaksi antar sesama manusia di lingkungan masyarakat. Nah, jadi kalau gak ada aturan pasti ada pertentangan atau konflik gitu. Lanjut ke poin yang M. Mengapa manusia perlu berkompetisi dan berkolaborasi? Alasan manusia perlu kompetisi dan berkolaborasi adalah agar manusia dapat berkembang dan bertahan hidup. Dengan adanya kompetisi dan berkolaborasi, ini juga manusia mengetahui potensi yang dimiliki dalam dirinya. Nah, lanjut untuk poin yang terakhir yaitu N. Berikan contoh perilaku yang menggambarkan berani dalam membela kebenaran dan kejujuran. Mengatakan yang benar. Nah, mengatakan yang benar itu termasuk kebenaran dan jujur juga sih ya. Tidak bersikap memfitnah atau mengkambing hitamkan. Nah, siapa nih yang suka memfitnah orang? Terus menolak berita hoax atau berita palsu. Nah, terus sampaikan informasi yang valid, berikan laporan menggunakan bukti dan data. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Muhammad Rafi Aditya Pratama, kelas 11 TKJ 3. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.